aluminium bekas sebagai tempat kerkot APAR untuk interaktif monitoring inspeksi secara berkala. Ini profil tim SS kami, Amir Akbar sebagai fasilitator, Fitria Priani sebagai ketua, dan Sirajudin sebagai anggota. Lanjut. Ini jadwal kegiatan kami yang dimulai dari Juli minggu pertama sampai dengan November minggu pertama dan tahun 2025 dengan total jumlah pertemuan 13 kali pertemuan. Ini latar belakang masalah. Di sini ada flow proses pemeriksaan APAR menggunakan QR code. Terdapat 5 flow proses pemeriksaan, di mana yang pertama penyiapan list APAR, yang kedua pengecekan pemeriksaan APAR yang masih layak atau tidak, kemudian scan QR code pada APAR, dan selanjutnya dokumentasi APAR yang sudah diperiksa, kemudian penarikan data hasil pemeriksaan pada spreadsheet. Nah, di sini ada area inovasinya yang ketiga, yaitu scan QR code pada APAR. Nah, apabila salah satu proses scan QR code pada APAR tidak sesuai, maka akan berpotensi terhadap penurunan efektivitas sistem monitoring keselamatan dan potensi keterlambatan dalam penanganan keadaan darurat, serta data sistem pemeriksaan APAR tidak tercatat secara digital. Ini stratifikasi masalah pemeriksaan APAR. Dari masalah pemeriksaan APAR ada 5 jenis masalah dengan frekuensi atau ketidaksesuaiannya dari total 26. Tetapi di sini poin yang paling utama yaitu QR code APAR tidak terbaca saat di scan dengan total frekuensi 9. Ini diagram Pareto, di mana yang paling tinggi yaitu QR code APAR tidak terbaca dengan total 9, dan yang paling rendah karatan pada handle atau tabung APAR. Makanya SS menyala, maka tema yaitu menghilangkan problem QR code APAR 9 kali menjadi 0 kali di PT Antam terserut TBK dengan memanfaatkan limbah aluminium bekas. Nah, kita tinjau dari kaidah SMART. Yang pertama spesifik, pemanfaatan limbah aluminium bekas menjadi media ukuran untuk QR code lebih kuat, rata, dan tahan terhadap lingkungan. Kemudian ada measurable-nya, peningkatan keberhasilan lebih besar dari 90%, di mana scan QR code APAR itu lebih cepat. Kemudian ada achievable-nya menggunakan limbah aluminium bekas, tidak perlu lagi biaya. Kemudian ada reasonable-nya selaras dengan tujuan Biro HSS, yaitu digitalisasi tentang data pekerjaan, dan time base-nya di periode November tahun 2025. Kemudian dari analisa SWOT. Di SWOT yang pertama itu kekuatan, biaya rendah, ramah lingkungan, serta material tahan lama dan meningkatkan efisiensi inspeksi APAR. Peluangnya itu inovasi program K3, kemudian ada penghematan biaya operasional perusahaan, kemudian mendukung program sustainability perusahaan, meningkatkan nilai guna limbah. Kemudian yang ada kelemahan, di mana kondisi limbah tidak seragam, perlu proses tambahan, butuh tenaga kerja dan alat. Ada ancaman yaitu kualitas tidak konsisten serta risiko terhadap keselamatan. Baik, ini dari tinjauan objek masalah dari diagram fishbone. Di sini ada dari segi material, label gores atau kotor, dari segi manusia itu kurang teliti saat pemasangan label, dari segi lingkungan, dari tekanan panas dan hujan dan lembab, maka dari akar masalah itu terdapat QR code APAR tidak terbaca pada saat di scan. Ini faktor penyebab, barcode yang terpasang pada APAR pudar atau rusak. Nah, di sini ada 5 kali frekuensi dari kerusakan tersebut. Maka kesimpulan dari SS menyala melalui akar penyebab dominan ada diagram Pareto tersebut menunjukkan bahwa akar penyebab yang dominan adalah QR code yang terpasang pada APAR pudar atau rusak, sehingga SS menyala menyimpulkan untuk menyelesaikannya dengan persentase sebesar 100%. Maka kami dari SS menyala membuat alternatif solusi ada 3. Yang pertama, kita menggunakan PVC, di mana di sini dari segi quality tidak tahan panas dan mudah sobek. Dari segi safety mengurangi risiko salah identifikasi alat. Dari segi enviro PVC sulit terurai. Nah, kemudian ada alternatif 2 dari polyester atau PET. Di sini dari segi cost relatif lebih mahal. Dari segi safety sensitif terhadap pemasangan awal. Jika pemasangan miring atau ada gelembung maka sulit diperbaiki. Dari segi moral, proses pencetakan membutuhkan keahlian khusus. Dari segi enviro sulit juga terurai. Nah, di sini ada alternatif ketiga, kita menggunakan dari sisa plat aluminium bekas. Di sini kita pilih karena satu dia tahan karat yang
dari segi quality, dari segi cost tidak menemukan biaya karena kita menggunakan dari hasil sisa pembuatan pelat aluminium. Dari segi delivery, limbahnya sudah ada di kantor. Dari segi safety, dia tidak mudah rusak. Dari segi moral, tampilan lebih bagus, lebih profesional. Dari segi enviro, kita memanfaatkan hasil dari sisa pelat aluminium. Nah, di sini juga ada alternatif 4, tapi tidak kita pilih karena dari menggunakan triplex, dari quality dia mudah rusak dan tidak tahan lama. Dari segi safety, dapat menyebabkan tertusuk pada serpihan kayu untuk bekerja. Dari segi moral, menurunkan kepercayaan terhadap fasilitas kerja atau dari bentuk yang dari berbahan kayu. Jadi ini hasil dari sisa-sisa pembuatan plat rambu-rambu. Dan di samping itu desainnya. Maka kami optimasi limbah aluminium bekas menjadi tempat untuk perkot apar. Nah, ini kami menerapkan dan merencanakan perbaikan. Yang pertama kami brainstorming, kemudian kamu melakukan riset dan mencari referensi, menyediakan alat dan bahan, kemudian kami melakukan desain dan juga mulai memotong limbah sesuai dengan ukuran yang ditentukan, meletakkan stiker pada QR code pada aluminium tersebut, dan kami memasang pada lokasi-lokasi apa yang sudah ditentukan. Kemudian kami melakukan uji coba berjalan dengan lancar, kemudian kami menetapkan standar di IKA. Ya, selanjutnya ini adalah perbandingan proses sebelum dan sesudah perbaikan. Yang di tabel pertama adalah QR kode APAR tidak terbaca saat di scan dengan nilai frekuensi 9 itu masih berada di posisi pertama. Sedangkan untuk tabel kedua itu setelah perbaikan, di mana QR kode APAR yang tidak terbaca yang awalnya di posisi pertama turun menjadi posisi kelima dengan nilai frekuensi 0. Ini adalah perbandingan diagram Pareto. Ya, sebelum perbaikan kode APAR tidak terbaca saat di scan pada urutan pertama. Setelah perbaikan langsung terbaca dan menjadi turun pada urutan kelima. Ini diagram perbandingan data target sebelum dan sesudah perbaikan. Dari diagram ini maka dapat disimpulkan bahwa gugus berhasil menurunkan permasalahan pada proses pemeriksaan APAR dengan sistem QR kode sebanyak 100%, yaitu dengan memanfaatkan plat aluminium bekas untuk membuat tempat QR kode APAR. Berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama, berkontribusi dalam program efisiensi PT Antam Persero TBK secara umum dan PT Antam Persero TBK UBPN Maluku Utara secara khusus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tim dalam penerapan proses PDCA dan inovasi. Yang ketiga, mengurangi adanya limbah aluminium. Yang keempat, beban kerja karyawan berkurang. Dampak negatifnya, yang pertama, ketergantungan pada plat aluminium. Yang kedua, memerlukan petugas yang ahli dalam desain stiker dan pemotongan plat aluminium. Yang ketiga, mitigasi dampak negatif itu yang pertama, koordinasi dengan satuan kerja lain terkait dengan adanya limbah aluminium bekas. Yang kedua, memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM serta menetapkan standar prosesnya. Ya, ini adalah standar proses yang dimuat dalam IKA prosedur pemeriksaan APAR menggunakan APSID, dan setelah dibuatkan dalam IKA maka dilakukan sosialisasi standar prosesnya. Selanjutnya, pembuatan tempat QR kode APAR dibuatkan sendiri oleh satuan kerja OAS dengan memanfaatkan limbah aluminium bekas. Hal ini sangat membantu terkait dengan proses pemeriksaan APAR dan menghemat biaya untuk pencetakan stiker QR kode dengan ukuran potongan tempat QR kode APAR yang sudah distandarkan pada isi instruksi kerja. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari SS Manyala akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Optimalisasi Limbah Aluminium Bekas sebagai tempat kerkot APAR untuk interaktif monitoring inspeksi secara berkala.
Ini profil tim SS kami, Amir Akbar sebagai fasilitator, Fitria Priani sebagai ketua, dan Sirajudin sebagai anggota. Lanjut. Ini jadwal kegiatan kami yang dimulai dari Juli minggu pertama sampai dengan November minggu pertama dari tahun 2025 dengan total jumlah pertemuan 13 kali pertemuan. Ini latar belakang masalah. Di sini ada flow proses pemeriksaan APAR menggunakan QR code. Terdapat 5 flow proses pemeriksaan, di mana yang pertama penyiapan list APAR, yang kedua pengecekan pemeriksaan APAR yang masih layak atau tidak, kemudian scan QR code pada APAR, dan selanjutnya dokumentasi APAR yang sudah diperiksa, kemudian penarikan data hasil pemeriksaan pada spreadsheet. Nah, di sini ada area inovasinya yang ketiga, yaitu scan QR code pada APAR. Nah, apabila salah satu proses scan QR code pada APAR tidak sesuai, maka akan berpotensi terhadap penurunan efektivitas sistem monitoring keselamatan dan potensi keterlambatan dalam penanganan keadaan darurat, serta data sistem pemeriksaan APAR tidak tercatat secara digital. Ini stratifikasi masalah pemeriksaan APAR. Dari masalah pemeriksaan APAR ada 5 jenis masalah dengan frekuensi atau ketidaksesuaiannya dari total 26. Tetapi di sini poin yang paling utama yaitu QR code APAR tidak terbaca saat di-scan dengan total frekuensi 9. Ini diagram Pareto, di mana yang paling tinggi yaitu QR code pada APAR tidak terbaca dengan total 9, dan yang paling rendah karatan pada handle atau tabung APAR. Makanya SS Manyalang mengangkat tema yaitu menghilangkan problem QR code APAR 9 kali menjadi 0 kali di PT Antam terserut TBK dengan memanfaatkan limbah aluminium bekas. Nah, kita tinjau dari kaidah SMART. Yang pertama spesifik, pemanfaatan limbah aluminium bekas menjadi media ukuran untuk QR code lebih kuat, rata, dan tahan terhadap lingkungan. Kemudian ada measurable-nya, peningkatan keberhasilan lebih besar dari 90%, di mana scan QR code APAR itu lebih cepat. Kemudian ada achievable-nya menggunakan limbah aluminium bekas, tidak perlu lagi biaya. Kemudian ada reasonable-nya selaras dengan tujuan Biro HSS, yaitu digitalisasi tentang data pekerjaan, dan time base-nya di periode November tahun 2025. Kemudian dari analisa SWOT. Di SWOT yang pertama itu kekuatan biaya rendah, ramah lingkungan, serta material tahan lama dan meningkatkan efisiensi inspeksi APAR. Peluangnya itu inovasi program K3, kemudian ada penghematan biaya operasional perusahaan, kemudian mendukung program sustainability perusahaan, meningkatkan nilai guna limbah. Kemudian yang ada kelemahan, di mana kondisi limbah tidak seragam, perlu proses tambahan, butuh tenaga kerja dan alat. Ada ancaman yaitu kualitas tidak konsisten serta risiko terhadap keselamatan. Baik, ini dari tinjauan objek masalah dari diagram fishbone. Di sini ada dari segi material, label gores atau kotor, dari segi manusia itu kurang teliti saat memasangkan label, dari segi lingkungan, dari tekanan panas dan hujan dan lembab. Maka dari akar masalah itu terdapat QR code APAR tidak terbaca pada saat di-scan. Ini faktor penyebab barcode yang terpasang pada APAR pudar atau rusak. Nah, di sini ada 5 kali frekuensi dari kerusakan tersebut. Maka kesimpulan dari SS menyala melalui akar penyebab dominan ada diagram Pareto tersebut menunjukkan bahwa akar penyebab yang dominan adalah QR code yang terpasang pada APAR pudar atau rusak, sehingga SS menyala menyebutkan untuk menyelesaikannya dengan persentase sebesar 100%. Maka kami dari SS Menyala membuat alternatif solusi ada 3. Yang pertama, kita menggunakan PVC, di mana di sini dari segi quality tidak tahan panas dan mudah sobek. Dari segi safety mengurangi risiko salah identifikasi alat. Dari segi enviro PVC sulit terurai. Nah, kemudian ada alternatif 2 dari polyester atau PET. Di sini dari segi cost relatif lebih mahal. Dari segi safety sensitif terhadap pemasangan awal. Jika pemasangan miring atau ada gelembung maka sulit diperbaiki. Dari segi moral, proses pencetakan membutuhkan keahlian khusus. Dari segi enviro sulit juga terurai. Nah, di sini ada alternatif ketiga, kita menggunakan dari sisa plat aluminium bekas. Di sini kita pilih karena satu dia tahan karat, yang dari segi quality, dari segi cost tidak menimbulkan biaya karena kita menggunakan dari hasil sisa pembuatan plat aluminium. Dari segi delivery, limbahnya sudah ada di kantor,
dari segi safety dia tidak mudah rusak, dari segi moral tampilan lebih bagus, lebih profesional. Dari segi enviro kita memanfaatkan hasil dari sisa plat aluminium. Nah di sini juga ada alternatif 4 tapi tidak kita pilih karena dari menggunakan triplex dari quality dia mudah rusak dan tidak tahan lama. Dari segi safety dapat mengakibatkan tertusuk pada serpihan kayu untuk bekerja. Dari segi moral menurunkan kepercayaan terhadap fasilitas kerja atau dari bentuk yang dari berbahan kayu. Jadi ini hasil dari sisa-sisa pembuatan plat rambu-rambu. Yang di samping itu desainnya. Maka kami optimasi limbah aluminium bekas menjadi tempat untuk kirkot apar. Nah ini kami menerapkan dan merencanakan perbaikan. Yang pertama kami brainstorming, kemudian kamu melakukan riset dan mencari referensi, menyediakan alat dan bahan, kemudian kami melakukan desain dan juga mulai memotong limbah sesuai dengan ukuran yang ditentukan, meletakkan stiker pada kirkot pada aluminium tersebut, dan kami memasang pada lokasi-lokasi apa yang sudah ditentukan. Kemudian kami melakukan uji coba berjalan dengan lancar, kemudian kami menetapkan standar di IKA. Ya, selanjutnya ini adalah perbandingan proses sebelum dan sesudah perbaikan. Yang di tabel pertama adalah QR kode APAR tidak terbaca saat di-scan dengan nilai frekuensi 9 itu masih berada di posisi pertama. Sedangkan untuk tabel kedua itu setelah perbaikan, di mana QR kode APAR yang tidak terbaca yang awalnya di posisi pertama turun menjadi posisi kelima dengan nilai frekuensi 0. Ini adalah perbandingan diagram Pareto. Ya, sebelum perbaikan kode APAR tidak terbaca saat di scan pada ukur pertama. Setelah perbaikan langsung terbaca dan menjadi turun pada urutan kelima. Ini diagram perbandingan data target sebelum dan sudah perbaikan. Dari diagram ini maka dapat disimpulkan bahwa gugus berhasil menurunkan permasalahan pada proses pemeriksaan APAR dengan sistem QR kode sebanyak 100%, yaitu dengan memanfaatkan plat aluminium bekas untuk membuat tempat QR kode APAR. Berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama, berkontribusi dalam program efisiensi PT Antam Persero TBK secara umum dan PT Antam Persero TBK UBPN Maluku Utara secara khusus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tim dalam penerapan proses PDCA dan inovasi. Yang ketiga, mengurangi adanya limbah aluminium. Yang keempat, beban kerja karyawan berkurang. Dampak negatifnya, yang pertama ketergantungan pada plat aluminium. Yang kedua, memerlukan petugas yang ahli dalam desain stiker dan pemotongan plat aluminium. Yang ketiga, mitigasi dampak negatif itu yang pertama koordinasi dengan satuan kerja lain terkait dengan adanya limbah aluminium bekas. Yang kedua, memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM serta menetapkan standar prosesnya. Ya, ini adalah standar proses yang dimuat dalam IKA prosedur pemeriksaan APAR menggunakan APSID, dan setelah dibuatkan dalam IKA maka dilakukan sosialisasi standar prosesnya. Selanjutnya, pembuatan tempat QR kode APAR dibuatkan sendiri oleh satuan kerja OAS dengan memanfaatkan limbah aluminium bekas. Hal ini sangat membantu terkait dengan proses pemeriksaan APAR dan menghemat biaya untuk percetakan stiker QR kode dengan ukuran potongan tempat QR kode APAR yang sudah distandarkan pada isi instruksi kerja.